Jadi kita punya objek ya, objek yang tidak diketahui ya keadaannya. Jadi intinya sebenarnya ketiganya itu ya. Tujuan ketiganya sama sebenarnya, kita ingin mengetahui ya kondisi objek seperti apa. Jadi ini kalau dalam aplikasi ini tuh kebanyakan di prosesnya diagnostik, mengidentifikasi ya. Nah setelah identifikasi nanti kan baru kemudian next proses berikutnya, apakah itu mau dikontrol, apa mau diperbaiki dan seterusnya ya. Tetapi bagian dari tomografi ini, imaging dan MDT itu sifatnya hanya mendiagnosis atau mengidentifikasi keadaan objek ya. Keadaan itu macam-macam ya di situ. Bisa keadaan fisiknya, kualitasnya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Tetapi keadaan objek apapun, nah, itu bisa kita cirikan dengan bahwa setiap objek itu punya parameter fisik yang mencirikan keadaan tadi. Misalkan begini, ada sebuah logam besi ya. Kita ingin tahu apakah logam besi ini berkarat atau tidak, kondisinya itu. Dilihat dari apa? Apa yang mencirikan keadaan karat atau tidak? Di luar identifikasi secara visual ya. Kalau secara visual kan kita bisa melihat ya oleh mata kita objek besi tadi mana yang karat, mana yang enggak karat. Ya, jadi mata kita cukup bagus dalam identifikasi secara visual, bisa membedakan mana karat, mana enggak karat di situ ya. Nah, cuman seandainya kalau akses secara visual tidak bisa kita lakukan, maka kita harus menggunakan cara lain. Ya, maka kita harus mendapatkan parameter apa ya yang bisa. Kalau tadi mata ya visual itu kan modalnya ya image-nya saja, ya image keadaannya. Nah, image itu kan nanti di dalamnya kombinasi dari warnanya, ya dari ya image itu ada banyak parameternya di situ. Nah kalau itu tidak bisa didapatkan, kita harus mencari ya, indikator parameter fisik yang lain apa. Kalau misalkan tadi karat ya. Tergantung kita mau melihatnya secara apa, menggunakan fenomena apa, fenomena mekanik, elektrik, atau gelombang. Kalau menggunakan fenomena mekanik ya kita ingin mengeceknya secara mekanikal, yaitu dengan cara misalkan kita memberikan stimulus pada besi tadi, ditekan misalnya. Nah responnya apa ya? Responnya nanti ada defleksi ya, ada pergeseran. Nah, tapi kalau misalkan objeknya terlalu rigid ya, kayak besi tadi mungkin tidak terlalu besar pergeseran. Tapi itu bisa misalkan ngecek apakah besi ini masih karat atau tidak. Seolah kita blind, kita buta, mata kita tidak melihat itu. Nah, dengan cara apa ya? Kita uji tingkat kekerasannya, kekuatannya saja. Makanya biasanya ujinya uji tekan. Kalau di BPPT itu ada ya alatnya. Dan katanya di lab material kita juga baru beli kemarin ada uji tekan ya, alat untuk uji tekan. Jadi kita secara teori tahu bahwa kalau dia berkarat itu pasti kekuatannya akan berkurang. Ya. Karena ada lapisan-lapisan yang menipis ya. Sehingga secara strukturnya itu berubah. Nah, itu berarti mempengaruhi kekuatannya. Makanya salah satu cara untuk menguji ya apakah dia berkarat atau tidak, salah satunya dengan cara uji tekan. Walaupun mungkin kekuatan berkurang itu tidak 100% dari karat. Mungkin aja tidak karat, tetapi misalkan ada void, ada bolong di tengah dan ada retak atau macam-macam gitu ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya. Jadi artinya sebenarnya uji tekan itu tidak secara spesifik menunjuk kepada indikator karat. Tapi nggak apa-apa, itu salah satunya. Nah, biasanya seperti itu ya. Misalkan di BPPT itu biasanya begitu. Jadi ditekan menggunakan gaya tertentu sampai dia patah atau bolong atau ini ya putus gitu ya. Tergantung bentuknya ya. Kalau bentuk objeknya ya berupa permukaan biasanya ya sampai patah ya. Kalau bentuknya silinder memanjang tuh sampai putus misalnya. Nah itu dengan melihat berapa gaya yang
dikeluarkan untuk sampai dia putus, patah dan seterusnya. Nah, itu dari situ bisa kita konversi. Oh, misalnya gaya itu nanti bisa secara langsung atau tidak langsung menentukan kualitas kekuatan dari besi tadi. Nah, tetapi uji tekan seperti itu sifatnya destruktif, ya. Jadi dia merusak, tadi kan jadi pecah, jadi putus, jadi rusak gitu ya objeknya. Nah, jadi ini ada NDT yang caranya tidak merusak, yaitu dengan cara apa tadi, memberikan sebuah besaran stimulus. Jadi intinya sebenarnya untuk mengidentifikasi, mendiagnosis sesuatu itu dengan cara memberikan sebuah stimulus. Ya, sama seperti kita bisa melihat objek itu kan karena ada cahaya. Jadi cahaya lampu misalkan, nah itu kita berikan pada objek sehingga pantulan cahaya itu yang dilakukan oleh objek tadi itu mendeskripsikan objeknya apa. Ya, jadi kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat sesuatu. Ya, jadi cahaya pantulan itu yang masuk ke mata dan mata akhirnya menginterpretasikan itu objeknya apa. Gitu ya. Jadi ada stimulus, kemudian diamati ya. Ada besaran yang diamati. Nah, besaran yang diamatinya ini bisa sama atau berbeda. Antara besaran stimulus dengan yang diamatinya bisa sama atau berbeda. Kayak tadi misalkan ya, contoh yang tadi objek yang kita lihat pakai mata, itu stimulusnya kan cahaya, intensitas misalkan. Nah, kemudian masuk ya, merambat ke objek, kemudian dipantulkan. Nah, pantulannya juga kan cahaya juga. Jadi intensitas juga sama-sama, besarannya sama. Bisa seperti itu. Atau bisa berbeda. Misalkan, nah kayak begini, intinya sebenarnya pengukuran resistansi ya, ohmmeter. Itu prinsipnya seperti ini sebenarnya ohmmeter itu. Jadi kita mengukur hambatan suatu komponen elektrik itu dengan cara memberikan stimulus, mengalirkan arus sebenarnya. Arus dialirkan ke komponen tadi, kemudian tegangannya diukur. Nah, jadi ini arus yang diberikan, stimulus, yang diamati tegangan. Ini kan beda, dua besaran yang berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian dari hubungan yang selama ini kita tahu secara teori, bagaimana hubungan I dengan V, kaitkan dengan R, maka kita dapatkan nanti kan R itu seperti apa. Pakai hukum Ohm kan. Nah, ini NDT itu seperti ini. Ya, jadi NDT itu seperti ini. Ya, nah jadi intinya stimulus amati dan kemudian cari hubungan antara besaran stimulus, besaran pengamatan dan objeknya, parameter yang kita tadi misalkan kalau ohmmeter tadi parameter fisiknya apa, R yang ingin kita cari, stimulusnya arus, yang diamatinya tegangan. Nah konsepnya kayak gitu ya. Nah, tapi biasanya NDT ini hanya dilakukan sekali saja. Ngukur misalkan tadi hambatan ya kita kasih stimulus sekali. Yang diamati juga sekali ya. Pengukurannya sekali. Nah, bagaimana kalau pengukurannya dilakukan berulang-ulang? Ya. Biasanya berulang-ulang dalam domain ini, dalam domain koordinat, dalam domain ruang. Ya. Dalam domain ruang. Misalkan tadi kita ingin melihat objek di tengah ruangan kosong ya. Nah, jadi kita memberikan stimulus misalkan lampu senter ya, kita paparkan dari salah satu sisi ruangan, kemudian kita amati, mata kita tempatkan, kita pengamat ada di sisi yang berseberangan. Ya, kemudian nanti diputar ya. Jadi diputar nanti si senternya dipindahkan ke sisi yang lain. Nah, kita pun pengamat bergeser ke sisi yang lain juga. Jadi terus diamati seperti itu berulang ya sehingga kita mendapatkan distribusi jadinya. Nah, di sini ada kata-kata distribusi. Jadi kalau distribusi berarti tidak hanya satu. Ada banyak besaran-besaran yang sudah kita ukur hanya tadi ya. Kalau tadi misalkan cahaya diamati intensitasnya, kalau sudut pandang kita dari sisi yang satu ini berapa intensitasnya, kemudian kalau bergeser sekian derajat di sana berapa, nah terus gitu. Nah, kalau distribusi besaran tadi kita petakan, kita plot, nah itulah dapat menjadi sebuah citra. Itulah yang kita sebut sebagai pemetaan langsung, ya, imaging namanya. Jadi
Itu melibatkan banyak titik pengukuran, kemudian hasilnya kita petakan, kita mapping menjadi sebuah image. Nah, besarannya itu bisa sama kayak tadi ya, bisa dengan stimulus, bisa sama atau bisa, tapi umumnya sama ini biasanya ya, umumnya sama imaging itu. Nah, beda halnya dengan kalau misalkan yang kita amati, besaran yang kita amati dengan yang kita cari berbeda. Kalau ini kan misalkan tadi cahaya yang dipaparkan ke objek, itu kan intensitas. Intensitas itu sudah bisa menggambarkan keadaan objek. Jadi langsung ini intensitas langsung dipetakan ke dalam koordinat tertentu maka menghasilkan citra. Nah, itu pencitraan. Tetapi kalau yang harus melewati satu transformasi besaran, misalkan tadi ya si ohmmeter tadi, kita stimulus arus, yang terbaca tegangan, tetapi tujuan kita bukan mendapatkan tegangan atau distribusi tegangannya, yang kita ingin dapatkan adalah R-nya. Nah, sehingga kita harus ubah dari besaran V tegangan tadi menjadi besaran R seperti apa. Nah, ini namanya rekonstruksi atau mengubah, mentransformasi besaran yang teramati menjadi besaran yang diinginkan. Besaran yang diinginkan itu yang mencirikan, merepresentasikan keadaan dari objek. Nah, barulah nanti besaran R tadi yang itu yang mencirikan keadaan objek. Itu ya. Nah, itu yang disebut dengan tomografi. Ya. Nah, ukuran apakah sebuah rekonstruksi tomografi sudah sesuai atau tidak, maka di sini ada fungsi pembanding ya. Nah, dinyatakan oleh fungsi objektif ini adalah selisih antara besaran yang kita sudah dapatkan dari hasil rekonstruksi dengan nilai-nilai parameter yang sebenarnya dibandingkan gitu loh. Itu menentukan kualitas dari tomografi. Nah, ini kira-kira perbedaan ya antara di manakah NDT, di manakah imaging atau teknik pencitraan dan tomografi. Walaupun tadi ya seperti yang saya bilang bahwa mungkin ada beberapa kalau Anda dapatkan slide-slide di Google misalkan itu mungkin dianggap sama nih antara teknik pencitraan dengan tomografi, itu dianggap sama saja. Ya, tapi intinya di sini sebenarnya ya, ada proses rekonstruksi di tomografi itu. Sedangkan teknik pencitraan itu belum tentu menghasilkan proses rekonstruksi, bisa langsung dipetakan. Nah, itu kira-kira ya perbedaan antara NDT, imaging dengan tomografi. Harap diperhatikan kembali. Nah, saya berangkat dari contoh aja biar kita mendapatkan gambaran yang lebih real ya tentang imaging. Ini contoh-contoh dari hasil-hasil imaging teknik pencitraan ya. Mungkin Anda sudah kenal lah dengan beberapa contoh gambar-gambar seperti ini ya. Dari mulai gambar yang 2 dimensi sampai dengan 3 dimensi ya. Ini kan 3 dimensi. Ya, ini ada sebuah objek berbentuk silinder dan di dalamnya ada sesuatu yang harus kita petakan dan ini menghasilkan sebuah citra 3 dimensi. Ya, atau misalkan di dalam rongga tubuh kita ini kan juga 3 dimensi isinya. Ya. Nah, ada beberapa yang cukup dengan hanya tampilan 2 dimensi seperti ini. Ya, ada juga dalam misalkan bidang geofisik ya, pemetaan gini ya, wilayah misalkan, itu nanti akan menghasilkan citra 2 dimensi atau mungkin bisa juga 3 dimensi ya, pencitraannya 3 dimensi. Jadi di dalamnya juga nanti terkandung informasi relief ya, relief, ketinggian dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh dari imaging ya, bisa imaging bisa tomografi dua-duanya. Ya, tergantung dari prosesnya, apakah ada proses rekonstruksi atau tidak. Apakah besaran yang disimuluskan sama dengan besaran atau besaran yang dicari yang mencirikan keadaan itu sama dengan yang teramati, yang terukur oleh alat ukur atau tidak. Itu aja. Kalau misalkan beda, nah itu perlu harus rekonstruksi. Kalau sama, kita yang terbaca tegangan tadi. Tapi tegangan itu sudah bisa mencirikan keadaan objek. Nah, itu berarti pencitraan.
Yang kita ukur adalah intensitas cahaya, tapi intensitas cahaya atau distribusi intensitas cahayanya itu sudah bisa mencirikan keadaan tadi, keadaan objek, ya. Oh, kalau misalkan intensitasnya kurang itu menandakan bahwa di situ memang warna objeknya gelap atau nggak ada objek di sana. Atau mungkin sebaliknya, di situ ada objek terhalang sehingga intensitas di receivernya menjadi gelap, menunjukkan tidak ada intensitas, jadi habis terhalang oleh objek. Ini kenapa nih? Los lagi jaringan. Oke, kita teruskan. Ya. Jadi pencitraan ya itu didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi ya dari suatu fenomena fisika atau fenomena fisis suatu objek atau sistem ya tadi, dan kemudian itu diolah dan ditampilkan dalam bentuk gambar. Jadi gambar itu adalah sebenarnya pemetaan dari satu nilai besaran fisis tertentu dalam domain ruang ya. Nah, dalam domain ruangnya bisa ruang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi ya. Kebanyakan ya gambar itu biasanya ruang 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi itu ya sekarang sudah banyak sih 3D ya. Ya, tapi itu sebenarnya gabungan dari 2 dimensi ya. Jadi gambar-gambar yang disusun akhirnya berlapis-lapis menjadi 3 dimensi jadinya. Jadi konsepnya tetap 2 dimensi. Yang jelas nggak ada 1 dimensi ya. 1 dimensi tidak mencirikan suatu image gitu ya. Oke. Nah, informasi fisis tadi ya dinyatakan oleh besaran-besaran fisis gitu. Ya, tadi contohnya ya. Resistansi itu bisa menjadi sebuah besaran yang menggambarkan keadaan. Ya, misalkan tanah ya. Kondisi tanah. Apakah ya misalkan kalau kita tujuannya ingin melihat dalam sebuah area tertentu kepadatan misalkan kepadatan tanahnya bagaimana ini ya petanya. Nah, apakah resistansi itu mencirikan misalkan di satu titik koordinat tertentu itu resistansinya lebih besar daripada titik yang lain. Apakah titik tersebut yang resistansinya lebih besar tadi mencirikan kepadatannya juga lebih besar? Nah, jadi harus dicari dulu hubungan antara resistansi dan kepadatan. Apakah linear atau tidak? Apakah ada hubungannya atau tidak? Gitu. Ya, nah ini penting ini. Ya, kita di fisik engineering ini di sini posisinya. Bagaimana kita mendefinisikan, memformulasikan persoalan tadi. Salah satu memformulasikan adalah mencari, menentukan variabel fisis apa ini yang pas untuk menggambarkan keadaan objek tertentu tadi. Tadi misalnya, apakah kepadatan itu bisa dicirikan dengan resistansi? Nah, gitu ya. Jadi kerjaan-kerjaan di ND itu seperti itu ya sebenarnya. Jadi di lab saya ya setiap hari saya tuh ngutak-ngatik itu saja sebenarnya, mencari-cari. Contohnya kemarin saya dapat project untuk mendapatkan untuk meminta untuk mendapatkan alat ukur atau membuat merancang bangun alat ukur untuk mengukur unsur hara tanah. Unsur hara NPK misalkan ya. Nitrogennya, fosfornya, kaliumnya dari tanah. Nah, pertanyaannya
Saya ngukur apa gitu ya. Nah, sebenarnya alat ukur NPK itu nggak ada yang langsung NPK langsung keluar, tapi yang diukur tuh apanya sebenarnya. Dan ternyata alat-alat ukur yang ada itu sebenarnya dia nancepin probe berupa logam ya, terbuat dari apa, tembaga. Yang diukur itu sebenarnya adalah variabel elektriknya. Jadi si probe tadi itu kemudian dialirkan arus, diinjekskan arus ke dalam tanah, kemudian diukur tegangannya. Nah, berarti sebenarnya yang diperoleh itu adalah nilai tegangan. Nah, nilai tegangan ini kemudian dikonversi ke resistansinya atau konduktivitas dari tanah. Nah, jadi sebenarnya alat ukur NPK sekarang itu sebenarnya mengukur konduktivitas tadi. Gitu. Nah, tinggal pertanyaan sekarang adalah apakah konduktivitas itu linier dengan banyaknya N gitu, atau banyaknya P dan K tadi gitu. Apakah misalkan kalau konduktivitasnya besar, apakah itu menunjukkan bahwa N di situ besar? Nah, bagaimana hubungan antara banyaknya nitrogen dan massa misalkan ya, massanya atau konsentrasinya? Konsentrasi itu kan berarti massa dibagi volumenya. Apakah itu linier dengan konduktivitas atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab. Artinya kalau nggak tepat, berarti identifikasi kita salah. Jadi itu sangat penting ya, vital di situ. Ketepatan kita menentukan parameter atau besaran apa yang pas untuk mencirikan itu. Nah, intinya di situ sebenarnya ya. Kalau berikutnya kalau sudah pas, misalkan oh betul nih sudah secara teori dibuktikan juga secara eksperimen bahwa ini hubungannya ada antara konduktivitas dengan banyaknya N. Kalau N-nya makin banyak, ternyata konduktivitasnya makin besar. Nah, kalau itu sudah dibuktikan benar, ya berikutnya tinggal itu mah urusan elektrikal aja. Bagaimana caranya mengukur konduktivitas yang baik, gitu kan, merancang alat ukur sehingga menghasilkan konduktivitas yang lebih presisi dan seterusnya. Itu urusannya setelah itu adalah elektrik gitu. Ya. Sini kan ada teknik elektro, ada teknik fisika. Nah, posisi teknik fisika itu sebenarnya. Nah, kenapa saya berbicara begini? Ini pengalaman. Kemarin saya ikut sebagai anggota tim peneliti di mana penelitiannya itu adalah tentang orang teknik elektro. Ya itu tujuannya mencari menentukan kadar unsur hara. Orang elektro tidak paham tentang fisis begini gitu. Tiba-tiba langsung aja ukur konduktivitasnya. Pertanyaan saya, ini konduktivitas benar gak bisa kita gunakan untuk mencirikan banyaknya NPK-nya tadi? Nah, sudah 1 tahun itu berjalan, ternyata masih berkutat itu. Error masih, ya jelas pasti karena hubungan N banyaknya kadar dengan konduktivitas masih belum terdefinisi dengan baik hubungan seperti itu. Nah, disitulah pentingnya posisi kita teknik fisika. Kalau orang teknik itu nggak ngerti fisis kayak gitu, benar-benar nggak ngerti fisis kayak gitu. Jadi dia tinggal terima jadi, ya, oh alat ini benar untuk mengukur N. Jadi nilai apapun yang keluar dari alat itu udah dipercaya saja. Itu mentalnya orang-orang di luar teknik fisika ya, yang tidak begitu peduli terhadap proses fisisnya ya seperti itu. Dia tinggal percaya apa yang dikeluarkan oleh alat itu, nilainya segitu ya sudah itu menjadikan itu. Nah itu nggak boleh. Begitu saya bongkar ternyata nggak seperti itu. Nah gitu ya, di sini jadi pentingnya mata kuliah ini adalah mencoba melatih kita untuk kita lebih sedikit sistematik ya dalam tadi ya ujung-ujungnya sampai aplikasinya merancang sebuah alat ukur itu ya itu. Sebenarnya ini dasar alat ukur itu seperti ini. Ini bagaimana kita bisa ketepatan kita menentukan ini. Nah kita tahu ya besaran-besaran fisis itu ada macam-macam ya. Ini ada resistivitas, konduktivitas, konsentrasi elektrik, impedansi. Ini yang berhubungan dengan fenomena-fenomena elektrik. Ada densitas ya secara mekanik, mungkin ada koefisien panas gitu dan macam-macam itu tergantung kita menggunakan fenomena apa. Nah, kita bisa menggunakan fenomena mekanik, fenomena elektrik atau fenomena gelombang misalkan atau fenomena termal. Banyak itu fenomena yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, itu kira-kira ya yang penting harus kita ya nggak boleh dilewatkan sebagai orang teknik fisika.
Nah, jadi sistem pencitraan itu sebuah sistem berarti ya, sebuah sistem ya. Jadi di dalamnya itu termasuk di situ tadi, penentuan parameter apa yang tepat ya. Jadi di situ kita harus punya pemahaman tentang variabel-variabel fisika. Jadi tidak hanya instrumen ya, tidak hanya instrumen ya, tapi juga ini. Nah, orang-orang di luar teknik fisika suka mengabaikan wilayah di sininya. Tiba-tiba percaya aja dari sini dan kemudian tinggal mereka lakukan interfacing sampai akhirnya dia di delivery ya secara jarak jauh yang akhirnya sekarang tren menjadi IoT gitu ya. IoT itu. Padahal IoT itu sebenarnya itu apa? Titik awalnya adalah di pengukuran di sini. Pemahaman tentang variabel-variabel fisika. Itu ya. Nah, contoh-contoh pencitraan. Nah, ini pencitraan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu ya tadi ya di mana variabel yang distimuluskan dengan yang dibaca itu sama. Nah, contohnya ini fotografi, video. Ini kan sebenarnya menstimuluskan cahaya, kemudian dia menangkap respon pantulannya atau bisa jadi respon pembiasannya, tergantung metodenya. Ya, dan kemudian itu dipetakan langsung. Jadi kenapa disebut metode langsung? Karena nilai intensitas yang terbaca di receivernya, entah itu bentuknya diafragma atau apa ya, di sini itu alat sini itu di dalamnya itu. Nah, oleh receiver itu langsung apa adanya ditampilkan. Ya, dipetakan langsung, tinggal disesuaikan dengan koordinatnya saja. Nilai intensitas sekian pada koordinat berapa tampilkan, sekian berapa. Jadi akhirnya nanti membentuk array. Ya, pixel. Jadi dalam satu permukaan, satu image 2 dimensi misalkan dibentuk menjadi 100 kali 100 pixel, berarti 10.000 pixel. Nah, masing-masing pixel tadi nilai intensitasnya berapa? Itu koordinatnya juga berapa? Jadi intensitas sekian pada koordinat sekian, intensitas pada koordinat itu dipetakan. Itu langsung. Jadi gambar yang dihasilkan itu menunjukkan intensitas. Ada yang metode tak langsung. Nah, ini yang disebut. Nah, definisi saya tadi, teknik pencitraan itu di sini metode langsung. Tapi kalau teknik tomografi itu metode tak langsung karena di situ ada proses rekonstruksi. Jadi ada proses menghitung tadi yang terbaca bukan intensitas. Tapi yang lain misalkan atau sebaliknya yang terbaca intensitas tapi yang ingin kita tampilkan bukan intensitas tapi konduktivitasnya misalkan yang mencirikan keadaan objek. Berarti ada transformasi besaran dulu dari yang terukur intensitas tadi misalkan ke konduktivitas, bagaimana hubungannya, nah, bagaimana pemetaannya, itu rekonstruksi namanya. Nah, contohnya misalkan ini ya yang sudah Anda kenal juga di medis ya, ada yang disebut dengan magnetic resonance imaging ya, MRI, ada CT scan ya, USG dan seterusnya. Ya, ini familiar sekali dan ini adalah sebenarnya adalah di dalamnya teorinya adalah tomografi. Ya, mungkin ada mata kuliah pilihan yang lain di sini kan ada ya teknik medical ya teknik apa namanya? Medis ya, yang Bu Ero ya, Bu Endang ya. Nah, itu kan pasti pakai ginian. Dan di dalamnya proses yang terjadi di dalamnya adalah proses tomografi. Ya, jadi teknik medis itu adalah salah satu aplikasi dari tomografi. Gitu ya. Nah, ini prinsip tadi ya, prinsip yang sederhana lah dari teknik pencitraan tadi kan. Prinsip kamera itu kan kayak ini, seperti ini ya. Mungkin Anda juga sudah tahu ini kan ada istilah negatif film, positif film dan seterusnya. Ini kan sebenarnya teknik konversi sinar ya. Ada receivernya berupa diafragma, lapisan tipis dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini contoh dari yang tidak langsung. Misalkan teknologi CT scan ya. Ya, nanti gambarnya biasanya seperti ini ya yang dihasilkan. Alatnya cukup besar ini ya. Seperti ini alatnya. Jadi ini karena kenapa bulat seperti ini? Karena nanti kalau Anda masuk ke dalam itu akan dipapari oleh medan elektromagnetik yang cukup besar juga sih. Ya, dan itu harus berputar ini.
Ya, jadi dari semua sisi, stimulusnya dari semua sisi. Jadi tidak ditembak dari satu sisi saja. Kayak tadi saya analoginya tadi ya, ada sebuah benda di dalam ruangan yang kosong, kemudian kita ingin tahu gambar benda tadi secara utuh, maka kita harus melihatnya dari berbagai view ya. Nah sama ini juga, jadi ada berbagai sudut, makanya bentuknya kayak begini ya. Jadi di dalamnya ini ada kumparan yang cukup besar ya, yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah makanya cukup apa ya, nggak bisa diberikan terus menerus ya. Satu orang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dipapari kayak gini, rusak nanti otaknya ya. Jadi kalau sekali-kali boleh aja, itu pun dalam tahap kalau sakit ya. Nah kemudian ya, jadi kenapa ini pencitraan diperlukan? Ini saya kira kalau Anda sudah melihat contoh-contohnya kayak tadi ya, kamera, video, MRI, CT scan, ya nggak perlu ditanya lagi buat apa pencitraan. Nah itu ya, nah itu fungsi dari alat-alat tadi buat apa? Anda sudah tahu sendiri, ya. Nah, tapi bisa juga di bidang-bidang lain ya, tidak hanya di medis. Tadi yang saya kasih contohkan kan medis, ya. Nah, bisa juga dia di agriculture, ya bisa digunakan tadi untuk mencitrakan kondisi tanah, ya kandungan tanah, lapisan-lapisan tanah. Ya itu juga nanti ujungnya bisa untuk keperluan eksplorasi. Jadi suatu area tanah daerah itu dicitrakan dalamnya kayak gimana, mengandung tanah apa saja, apakah ada unsur logam atau tidak, ada minyak atau tidak, dan seterusnya. Itu kan eksplorasi, gitu ya. Oke. Nah di industri juga dipakai tomografi ya, contohnya di industri proses ya. Ya misalkan yang simpelnya lah di pabrik molen misalkan, ya kan? Molen. Ya molen tuh ya yang beton itu kan. Nah, itu bagaimana mencampur semen, pasir, kemudian apu itu ya, apa namanya apu. Ya nah, itu kan bagaimana kita bisa memastikan bahwa campuran yang dimixer pakai alat itu sudah homogen. Kan gitu kan? Supaya nanti bisa menghasilkan beton yang tingkat kekuatannya merata. Ya kalau Anda nyampurnya di mixnya tidak rata, tidak homogen, maka itu mempengaruhi terhadap daya atau kekuatan ketahanan dari beton tadi. Jadi kalau nggak homogen, maka nanti ada kemungkinan di satu sisi, satu sudut tertentu itu campuran di situ banyak pasirnya, semennya kurang. Nah itu di situ menjadi titik lemah kan nanti. Atau kebalikannya, di satu titik di situ semennya kebanyakan, pasirnya dikit. Itu juga bukan berarti bahwa langsung ini pasti kalau ini yang paling kuat di sini, belum tentu. Yang banyak semennya paling kuat belum tentu. Ya kalau dilihat dari strukturnya, semen memang lebih keras. Tetapi dia rawan terhadap retak misalnya. Karena tidak ada unsur perekatnya di situ. Ya karena tadi kapur dengan pasir itu bisa jadi perekat. Jadi kalau semen semua ya, ini jangan Anda merasa mentang-mentang kaya bisa beli semen aja, rumah dibikin dari semen aja semua, udah nggak usah ada pasir dan segala macam, silakan aja. Ntar baru 1 bulan juga udah retak-retak tuh ya. Jadi masing-masing ada fungsinya ya, ada fungsinya masing-masing. Nah, salah satu untuk menjaga kualitas campuran tadi agar misalkan dia merata, bagaimana caranya coba? Anda kebayang nggak di teknik kontrol otomatis? Anda bikin sebuah sistem kontrol untuk mendeteksi kehomogenan sebuah campuran dari beton tadi misalkan, atau apapun ya, homogen. Gimana caranya? Biasanya untuk ngecek homogen ini ambil sampel. Misalkan ini si campuran sudah ada dalam satu wadah, kemudian Anda ambil beberapa sampel dari titik yang berbeda di dalam wadah tadi. Ya 3, 4, 5 titik gitu ya kan. Kemudian diukur. Nah, apa yang diukur? Besaran pieces tertentu yang dianggap itu menunjukkan kandungan sampel tadi. Kandungan semennya, kandungan pasirnya. Dari titik-titik sampel tadi. Berarti kan apa? Berarti bahwa Anda harus mengambil sampel. Mengambil sampel. Sementara Anda nggak mungkin mengambil sampel dalam kondisi
proses berlangsung, proses mixernya berlangsung. Berarti kan proses mixernya harus dihentikan dahulu. Harus dihentikan dahulu, ya, baru kemudian Anda ambil sampel. Ya. Nah, itu pun akan bergantung pada jumlah titik sampelnya. Nah, kalau Anda hanya ngambil 3 titik sampel, apakah itu cukup representatif mengatakan bahwa misalkan dari tiga titik sampel tadi, ternyata kandungan sebenarnya sudah sama. Apakah langsung Anda bisa klaim bahwa campuran itu secara keseluruhan sudah merata? Belum tentu. Ya. Nah, apalagi kalau ya tadi random kan titik sampelnya, kita nggak tahu, bisa jadi kebetulan aja di titik sampel yang Anda ambil di situ memang semennya sudah sama, tapi titik yang lain belum tentu. Jadi harus makin banyak sampel, makin banyak titik observasi itu makin bagus. Itu yang tradisional seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pakai tomografi gimana? Nah, kita bisa pasang ya, kita pasang di sekeliling ini, di sekeliling mixernya ini adalah probe-probe untuk menstimuluskan besaran dan probe-probe yang untuk mendapatkan receivernya ya, untuk mendapatkan nilainya. Dibaca di sini ada banyak probe yang kita pasang di sekeliling itu, di luar tapi tidak di dalam. Kalau di dalam kan nanti kecampur sama campurannya, nanti rusak probe-nya. Ya, jadi di luar tabung dipasangin di situ. Ini biasanya electrical ya, secara elektrik kayak gini nih ya. Ini ya di luar probe, di luar tabung. Ya, probe-nya dipasang, kemudian secara bergiliran, satu probe sebagai transmitter, probe yang lain sebagai receiver. Kemudian kalau udah dapat data, kemudian digeser. Nah, misalkan ke sebelah kanan, probe yang sebelah kanan geser transfer. Jadi gantian. Jadi kalau misalkan di sini ada 10 transducer, maka 1 sebagai transmitter, 9 lagi sebagai receiver untuk mengambil data tegangan, misalnya kalau yang diukur tegangan. Ya. Nah, nanti bergiliran. Ya. Misalkan probe 1, probe 2, probe 3 ya, sampai probe 10. Probe 1 sebagai transmitter dulu, berarti probe 2 sampai probe 10 itu sebagai receiver. Nah, dapat data tuh 9 nilai tegangan dari 9 receiver, 9 probe tadi. Geser sekarang, probe kedua sekarang yang sebagai transmitter. Berarti probe 3 sampai 10 dan probe 1 sebagai receiver. Terus seperti itu. Nah, Anda bisa dapatkan tuh ada berapa banyak data sampai diputar semua sampai probe ke-10 sebagai transmitternya. Ya, nah itu ada berapa banyak. Nah, dari sekian data tadi itu diolah, nah direkonstruksi, nah disitu ada proses perhitungannya. Disitulah tomografi ya bermain, ya bagaimana mengolah data-data ini, nah sehingga akhirnya dapat sebuah gambar 3 dimensi. Jadi nanti gambarnya itu penampang jadinya nih. Di sini kan ini titik-titik probe yang disimpan di luar ini membentuk sebuah permukaan penampang kayak ini nih. Ya, ini penampang. Jadi nanti itu akan didapatkan kondisi besaran fisis tertentu di seluruh titik pada penampang itu. Slice itu. Ya. Nah, kayak gini contohnya di yang kiri ini kan. Nah, kita dapatkan gini. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan kondisi 3 dimensi, ini tinggal digeser aja ini. Jadi ini kan ini si array susunan dari probe ini bisa digeser turun naik. Bisa misalkan ini turunkan ke bawah, nah, lakukan cara yang sama kayak tadi, lakukan rekonstruksi, dapat lagi image. Nah, image di slice yang di bawahnya. Terus seperti itu sampai ke bawah. Nah, kalau gambar-gambar tadi disusun ulang lagi, disatukan, jadilah menjadi gambar 3 dimensi. Nah, gambar-gambar ini misalkan ya dicirikan oleh ini warnanya, warna biru, merah. Nah, ini bisa menggambarkan tadi, misalkan merah ini di situ ya merah ini mencirikan resistansi yang kecil. Nah, resistansi kecil ini berkaitan dengan di situ semen banyak gitu. Nah, jadi kita harus punya pengetahuan dulu nih. Ya, kondisi sebenarnya di situ ada kandungan apa, dengan di situ nilai resistansinya kalau semen saja itu besar atau kecil gitu. Misalkan tadi akhirnya kita dapatkanlah misalkan tadi, kalau merah itu mencirikan resistansi kecil dan itu mencirikan di situ banyak semennya. Nah, sedangkan yang biru misalkan itu resistansi besar yang di situ ternyata banyak kapurnya. Nah, akhirnya apa?
keadaan mana semen, mana pasir, mana ini bisa dilihat dari ini, gambar ini. Lihat aja warnanya. Kalau merahnya masih jeblok-jeblok ini ya, masih hanya ada titik-titik tertentu, oh berarti ini masih belum rata. Tapi kalau merahnya sudah nyampur dengan biru, ya sudah warnanya sudah homogen. Nah, kalau warna sudah homogen itu mencirikan berarti oh ini campurannya sudah homogen. Nah, ini salah satu contoh dari aplikasi tomografi untuk melihat. Ya, dan ini bisa berlangsung terus-menerus ya. Saat mixernya masih berjalan kan masih terus bisa dilakukan ini. Karena ini di luar dipasangnya probe-nya, jadi tidak mengganggu. Mixernya sambil bisa berjalan, maka kondisi setiap saat gambar image-nya bisa diperoleh setiap saat. Sampai nanti kita dapatkan oh di layar image-nya sudah rata nih warnanya, oh itu sudah merata campurannya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi di industri proses ya. Nah, ini contoh untuk citra gambar-gambar penampang yang disatukan membentuk 3 dimensi ya. Nanti kita dapatkan gambar-gambar ini. Nah, sehingga nanti kita harus punya pengetahuan tadi, oh ini warna biru itu mencirikan apa, merah itu apa, kuning itu apa gitu kan. Itu berkaitan dengan nilai pasti, mana yang besar, mana yang kecil di situ ya. Nah, ini contoh lain ya, di screening dan diagnosa tadi sudah ya, di contoh tadi sudah, ini di medis ya kebanyakan, karena tomografi ini memang lebih populer diaplikasikan di medis. Kenapa? Kenapa tomografi lebih populer diaplikasikan di medis? Karena tadi sifatnya adalah non-destruktif. Nggak boleh mengganggu. Nggak boleh merusak objeknya. Di medik, itu kan objeknya manusia. Jadi alat yang kita gunakan untuk mendiagnosis, itu harus memiliki sifat nggak boleh merusak. Nah, maka itu satu syarat wajib ya. Alat ukur yang digunakan di medical, itu harus bersifat non-destruktif. Nggak boleh ngambil sampel gitu aja. Ya, karena bisa jadi ngambil sampel itu bisa mengganggu struktur organ. Ya, tapi tergantung ya, misalkan di dalam perut ya kita misalkan bermasalah gitu, mungkin apakah di situ ada bakteri atau tidak, bisa jadi sebenarnya kita mengambil sampel dari situ ya. Ada satu jaringan yang kita ambil, kemudian kita teliti ya. Nanti kan ada bidangnya sendiri kan, patologi itu ya, di kedokteran itu ilmunya yang mempelajari tentang apakah ada bakteri atau tidak di situ. Itu ngambil sampel sih. Tapi itu kan sedikit itu loh. Ya, sampel jaringan yang ambil dari perut itu, nah itu ngambilnya pun kan harus pakai alat masuk ke dalam gitu kan. Nah, memasukkan alat ke dalam itu juga bisa destruktif namanya. Ngambil sampel itu bisa destruktif loh. Itu operasi itu namanya. Ya, itu dioperasi. Jadi memasukkan selang ke dalam lewat pembuluh nadi gitu untuk ngambil sampel itu masuk ke dalam. Ya, di bidang lain misalkan ya, contoh lain misalkan gini, orang geologi, anak-anak geologi ya, bicara di ITB lah gitu ya. Itu biasanya mereka mempelajari struktur batuan dengan cara apa? Nah, dia ngambil batu dari sebuah daerah, sebuah gunung gitu ya. Kemudian dia pelajari struktur batu seperti apa, kandungannya seperti apa, dengan cara gimana? Itu batu yang bulat tadi, lonjong atau apapun bentuknya, itu digergaji, dipotong, dibelah gitu. Dibelah batunya itu, kemudian dibuka, di situ baru kelihatan penampang belahannya tadi kan. Nah, di situ baru dengan mempelajari struktur dari belahan tadi, di dalam belahan tadi baru dia bisa menentukan ini kandungannya apa. Sampai ke umur batuannya itu tadi seperti apa. Tapi dengan cara dibelah gitu loh. Ya kalau batu sih nggak berharga sih, nggak apa-apa dibelah-belah ya. Nah kalau misalkan organ tubuh manusia, masa dibelah-belah, ingin tahu ya. Jadi itu nggak boleh merusak. Ya, jadi makanya harus non-destruktif. Makanya kenapa banyak di medik dibutuhkan karena sifatnya yang tidak merusak. Ya. Kalau di tempat manufaktur yang kan misalkan di Krakatau Steel misalkan untuk menguji kualitas dari baja yang dihasilkan, ya itu mau destruktif juga nggak apa-apa. Nah, di situ kan tadi alat uji tekan bisa berguna di situ, nggak apa-apa. Tinggal ngambil sampel baja yang dari pabrik itu, beberapa lembar saja, kemudian diuji kan. Dia random ngambilnya, diuji aja. Walaupun pengujiannya bersifat destruktif, sampai merusak si lembaran tadi, nggak apa-apa.
nggak merugikan kan? Hanya ngambil satu lembar dari sekian ratus, sekian ribu lembar. Nah, ya tapi itu kan statistikal nantinya ya. Nah, itu kalau dianggap bahwa satu itu mewakili semua. Nah, kalau yang seperti itu merusak nggak masalah. Makanya di bidang eksplorasi, tapi eksplorasi pun nggak bisa trial and error ya. Jangan kayak kemarin tuh ya di Lapindo itu kan tuh gara-gara miss karena tidak diawali dengan identifikasi diagnosis yang benar, kandungan dalamnya seperti apa, jaringan struktur pembuluh dalam buminya seperti apa, main bor saja begitu, akhirnya ya kejadian kayak gitu ya. Nah itu harus diawali dengan diagnosis yang benar dulu ya. Nah, apa yang dibutuhkan di tomografi ini? Ini berbagai macam tool yang harus dimiliki oleh kita kalau kita main di tomografi. Jadi berbagai disiplin ilmu kita butuhkan. Jadi kita harus bisa memahami fisik fenomenanya, kayak tadi ya. Kita harus tahu ini hubungan fisis satu dengan yang lain, variabel-variabelnya seperti apa. Kemudian di situ kita perlu measurement sistem pengukuran. Ya, karena kita harus mengukur sesuatu. Jadi di situ kita perlu ilmu tentang pengukuran. Di situ ada teknik pengukuran. Kemudian kita perlu analisis data. Tadi kan kita punya banyak data tuh dari berbagai receiver ya. Kemudian sampai direkonstruksi. Nah, di situ ada analisis data secara numerik. Kemudian di situ kita baru harus punya pengetahuan tentang bagaimana rekonstruksi image sampai dapat image. Ya, nah ini kira-kira pengetahuan yang harus kita miliki, tool-tool yang kita miliki untuk sampai kita bisa melakukan proses tomografi, gitu ya. Nah, sampai situ dulu saja, kira-kira gambaran umum saja ya tentang apa sih tomografi, makhluk apa yang disebut dengan tomografi. Nah, dibilang tomografi Anda bisa lihat ya di googling ya. Tomografi itu apa? Tomo ya, tomo itu penampang. Graf itu grafik ya, permukaan atau gambar. Jadi gambar penampang sebenarnya. Jadi bahasa Yunani itu tomografi itu ya. Berasal dari tomo dan graf. Jadi gambar penampang. Jadi bagaimana kita mendapatkan gambar penampang. Ya walaupun penampang tapi nanti bisa digunakan untuk melihat yang 3 dimensi karena penampang tadi seperti yang saya bilang tadi digabung menjadi 3 dimensi. Ya, seperti itu saja kira-kira gambaran awal dulu ya tentang apa itu makhluk tomografi. Sampai situ pertanyaan? Bercuap-cuap saya sudah 1 jam. Jadi kita nggak ini ya, tolong ingetin kalau saya terlalu lama bicara karena ini memang mata kuliahnya 3 SKS, tetapi kalau onsite kan 3 jam di kelas ya. Wah saya makanya ini untung ya online. Kalau onsite saya 3 jam loh di kelas, mau ngecap kayak begini tuh. Dan memang harus banyak yang harus saya sampaikan ya, lebih detail. Tapi kan online ya, berarti ini aturannya kan nggak boleh melebihi dari sepertiganya. Jadi kalau ini 3 jam berarti ya hanya 1 jam aja online. Jimit masih tetap mukanya. Tapi bukan berarti bahwa Anda 2 jam lagi bebas, enggak. Ya, 2 jam lagi Anda harus mengerjakan sesuatu. Ya. Oke. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dan saya di LMS sebenarnya di LMS saya sudah menyiapkan dari materi minggu ini. Tadi slide yang barusan itu ada ya di LMS, tapi saya tidak sampaikan dulu ya supaya Anda bisa fokus terhadap apa yang saya jelaskan secara jimit ini ya. Nah, silakan apa yang saya sudah jelaskan tadi di sisa kuliah ini yang 2 jaman lebih kurang lagi ya. Nah itu jadi tetap ya kuliah ini 3 jam. Anda 3 jam, kuliahnya 3 jam. Ya, tapi 1 jam online jimit dengan saya, 2 jam lagi adalah Anda bekerja mandiri. Ya, nanti bisa diisi apapun ya. Nanti tergantung instruksi dari saya apakah ngerjain tugas atau apa nanti ya. Jadi itu namanya ada kuliah asinkronusnya. Oke, untuk yang sisa sampai kuliah ini berakhir jam berapa ya? Jam dari 15.30 sampai jam berapa? Nah, hitung sendirilah 3 jam ya. 3 kali 50 menit. Ya, nah oke, silahkan dikerjakan tugasnya. Nih, saya sudah bukakan nih tugasnya nih. Silakan. Lihat di LMS sudah terbuka tugasnya. Ada? Tugas minggu 1. Ya.
Nah, isinya adalah, nah lihat langsung di Sudah Pak, sudah ada Pak. ada. Nah, oke. Jadi silakan dijawab, diselesaikan tugasnya. Tulisan tangan dulu aja biar cepat. Ya, tulis tangan ya 2 jam sisa ini ya. Nah, tulis tangan itu silakan jelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi, lihat terjadi instruksinya di situ. Tulis tangan, kemudian di capture menjadi file PDF dan submit. Sisa 2 jam ini. Ya, paham? Paham ya? Nah, biar anget-anget lah. Nanti setelah kuliah ini selesai baru nanti saya akan buka slide-nya supaya Anda bisa download materi yang barusan tadi. Ya, jadi materi yang tadi saya tampilkan itu Anda bisa download nanti ya, tapi nanti setelah tugasnya selesai. Di submit ya. Ya, nanti jam 18 lah ya, saya di atas jam 18.00 ya. Nanti saya akan bukakan materi minggu ini kalau Anda perlu tadi slide yang apa yang saya sampaikan. Oke, begitupun ini tugasnya submit sebelum jam kuliah ini berakhir. Jadi tolong setelah ini kalau saya sudah tutup Jimit-nya Anda masih tetap bekerja. Ya, nulis sepengetahuan Anda tadi apa yang sudah saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan? Materinya clear? Ya, masih belum banyak teknis-teknisnya lah dan tugasnya sudah clear ya. Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya sudah saya akhiri saja. Jangan lupa ya, sekali lagi bahwa kuliah ini mengandalkan kalau nggak kuis tugas. Karena nggak ada UTS, nggak ada UAS. Jadi asesmennya dari situ. Tolong submit sekemampuan Anda. Jangan sampai tidak submit. Kalau tidak submit 0, nah maka udah CLO1 0. CLO1 0, mata kuliahnya secara keseluruhan tidak lulus. Jadi harus semuanya lulus ya, 3 ke 4 CLO-nya harus ada nilainya. Ya, jadi jangan sampai loss. Oke,